Bab 1582. Perselisihan internal. Yan Wushuang dan Zi Hongyu langsung duduk tanpa ragu-ragu. Setelah duduk, Chan Xin tidak berbicara tetapi terus memandang keluar. Melihat hal ini, Yan Wushuang merasa bingung dan bertanya, "Chan, apa yang sedang kamu lakukan? Apakah ada orang lain?" Chan Xin terkekeh. "Ya, ada satu orang lagi." Saat dia berbicara, seorang wanita yang membawa katana masuk dengan anggun. Setelah melihatnya, Chan Xin terkekeh dan menghampirinya untuk menyapa. "Nona Qianye Hui, maaf telah membuat Anda menunggu." Mendengar itu, mata Chu Longshan dan para pengikutnya langsung tertuju pada wanita itu. Apakah dia santa wanita kekaisaran dari Kekaisaran Matahari Merah? Chu Longshan mengangkat alisnya dan bertanya. Chan Xin mengangguk dan tersenyum. "Hehe, ya. Secara kebetulan saya mengetahui bahwa Nona Qianye Hui datang ke negara naga kali ini juga untuk menyingkirkan Zhou Yu. Karena tujuan kita sejalan, wajar jika kita dapat bekerja sama dengan baik." Mendengar ini, tatapan Chu Longshan dan yang lainnya pada Chan Xin sedikit berubah. Apakah semudah itu? Jika Chan Xin tidak mengatakannya, mereka tidak akan tahu. Chu Longshan dan para pengikutnya mengalihkan pandangan mereka dan tidak berkata apa-apa lagi. Setelah Qianye Hui duduk, Chan Xin duduk di kursi utama, lalu dia mengamati semua orang dengan matanya dan berkata, "Kejadian-kejadian di masa lalu biarlah berlalu. Namun, ada beberapa hal yang tidak ingin saya lihat terjadi untuk kedua kalinya. Karena kita memiliki tujuan bersama, setidaknya kita harus bersatu dan tidak melarikan diri di saat-saat terakhir. Tidak ada masalah dengan itu, kan?" Chan Xin melirik Chu Longshan. Chu Longshan tertawa terbahak-bahak. "Tentu saja, Kakak Chan benar. Memang seharusnya seperti itu." "Bagus." Chan Xin berkata dengan suara berat. "Sebelumnya, kami juga sempat berselisih kecil dengan Zhou Yu. Saya rasa semua orang sudah memahami situasinya. Mari kita dengar pendapat semua orang." Begitu Chan Xin selesai berbicara, Yan Wushuang angkat bicara. "Aku cukup mengenal Yu Qingluan, wanita itu sangat kuat, aku hanya bisa menahannya untuk sementara waktu. Jika dia serius, aku tidak bisa mengalahkannya. Tentu saja, saya khawatir tidak ada seorang pun di sini yang mampu menandinginya." Mendengar itu, Chu Longshan berkata sambil tersenyum tipis. "Saudara Yan, jika kamu tidak sehebat itu, jangan libatkan orang lain. Gadis kecil itu, menurutku juga tidak terlalu istimewa. Tidak mungkin kamu terlalu berhati lembut untuk mengambil langkah." Mendengar itu, wajah Yan Wushuang langsung berubah dingin. "Chu Longshan, utamakan dirimu sendiri. Kau berani mengkritik orang lain setelah melarikan diri dari medan perang. Hahaha." Chu Longshan tertawa terbahak-bahak sambil menengadah. "Saudara Yan, hanya bercanda, tidak perlu dianggap terlalu serius." Mendengar itu, Yan Wushuang merasa seperti sedang ditipu, dan amarah pun meluap dalam dirinya. Namun Zi Hongyu yang duduk di sebelahnya dengan halus menekan tangannya dan menatapnya dalam-dalam. Barulah kemudian Yan Wushuang mendengus dingin dan kembali tenang. Seketika itu, Zi Hongyu angkat bicara. "Aku tidak peduli dengan yang lain, Zhou Yu harus mati. Siapapun yang dapat membantuku membunuh Zhou Yu dan menyerahkan mayatnya kepadaku, aku dapat memberikan mereka artefak sihir kuno. Sekte Xuan Huoku unggul dalam pemurnian artefak, dan ada banyak artefak yang diwariskan dari zaman kuno. Anda harus mengetahui nilainya." Seperti yang diharapkan, setelah mendengar kata-kata Zi Hongyu, Chu Longshan, Chan Xin, dan yang lainnya merasa tersentuh. Namun, keduanya tetap diam. Karena tidak ada yang berbicara, Zi Hongyu melanjutkan. "Jika memang tidak bisa membunuhnya, membantuku menjebaknya sudah cukup." Chu Longshan tiba-tiba tertawa kecil. "Zi Hongyu, ada sesuatu yang harus kukatakan terlebih dahulu. Meskipun kau sekuat ini, bahkan jika aku menjebak Zhou Yu untukmu, kau mungkin tidak akan bisa membunuhnya. Saat waktunya tiba, bagaimana jika kamu berurusan dengan Zhou Yu? Apa yang harus dikatakan saat itu? Sekte Xuan Huomu tidak akan meminta pertanggungjawabanku, kan?" Setelah mendengar itu, Zi Hongyu berkata dengan marah. "Chu Longshan, apa maksudmu? Apakah maksudmu aku bahkan tidak bisa mengalahkan Zhou Yu, yang terkena racun pengunci jiwa alam bawah?" Chu Longshan mengangkat bahu. "Saya hanya mengatakan bahwa ada kemungkinan." Zi Hongyu mendengus dingin. "Chu Longshan, seburuk apapun sekte tersembunyiku, itu lebih baik daripada kau, sampah dari dunia fana." Nada bicara Zi Hongyu dipenuhi dengan penghinaan dan ejekan. Berdengung. Mendengar ini, tombak panjang di tangan Chu Longshan tiba-tiba muncul, diikuti oleh aura mengerikan dari tombak yang langsung Mibaova, menekan ke arah Zi Hongyu. Chu Longshan bertindak begitu cepat sehingga Zi Hongyu tidak punya waktu untuk bereaksi. Tentu saja,
kekuatan Zi Hongyu sebenarnya sedikit lebih rendah daripada Chu Longshan. Ini bukan berarti bakat Zi Hongyu lebih rendah daripada Chu Longshan, tetapi Zi Hongyu setidaknya 3 tahun lebih muda dari Chu Longshan. Dalam sekejap, Zi Hongyu menjadi pucat, dan bahkan kursi yang didudukinya pun hancur seketika. Kurang ajar. Yan Wushuang yang berada di sebelahnya langsung bereaksi. Dia membanting meja, lalu mengepalkan tinju ke udara. Semburan api yang mengerikan meletus seketika, menghancurkan niat tombak Chu Longshan. Chu Longshan, apakah kau ingin mati? Yan Wushuang dengan dingin menatap Chu Longshan. Chu Longshan mencibir dan dengan tenang menyimpan tombaknya. Aku hanya memberinya peringatan. Hati-hati dengan ucapanmu. Jika tidak, satu langkah salah, dan Anda bisa kehilangan nyawa. Mendengar itu, niat membunuh terpancar dari mata Yan Wushuang. Benarkah begitu? Saat dia berbicara, kobaran api menyembur keluar dari Yan Wushuang, disertai dengan niat membunuh yang mengerikan. Melihat itu, Chan Xin berteriak marah. Dia melesat dan muncul di antara Yan Wushuang dan Chu Longshan. Apa? Bahkan belum berhadapan dengan Zhou Yu, kalian sudah siap saling membunuh duluan. Chan Xin menatap semua orang dengan wajah muram dan marah. Yan Wushuang mendengus dingin, menarik kembali api rohnya, lalu memberikan tatapan dingin kepada Chu Longshan. Setelah Zhou Yu mati, aku akan bertanding melawanmu, sang jenius dari dunia fana. Chu Longshan tetap acuh tak acuh. Saya sangat menantikannya. Pada saat itu, Qianye Hui, yang tadinya diam, angkat bicara. Apakah kalian semua sudah selesai membuat keributan? Jika Anda sudah merasa cukup, bisakah kita sekarang membahas bagaimana tepatnya menghadapi Zhou Yu? Bab 1583. Syarat dan ketentuan. Setelah mendengar kata-kata Qianye Hui tersebut, Yan Wushuang dan Chu Longshan sama-sama mendengus dingin, tetapi segera menghentikan konfrontasi mereka. Lagi pula, tak seorang pun dari mereka sanggup membiarkan orang asing, terutama seseorang dari Kekaisaran Matahari Merah, menganggap mereka sebagai bahan lelucon. Keduanya duduk kembali dengan ekspresi muram. Melihat Yan Wushuang dan Chu Longshan akhirnya tenang, ekspresi muram Chan Xin pun sedikit mereda. Dia menatap Qianye Hui dan bertanya sambil tersenyum. Nona Qianye Hui, apa pendapat Anda? Kenapa kamu tidak bicara duluan? Qianye Hui berkata terus terang. Aku ingin berduel dengan Zhou Yu. Aku ingin mengalahkannya secara langsung. Setelah mendengar itu, Chan Xin dan yang lainnya langsung menunjukkan ekspresi gembira. Mereka khawatir tentang menemukan seseorang untuk memimpin upaya tersebut. Mereka tidak menyangka Qianye Hui akan maju sendiri. Itu sungguh sempurna. Chan Xin melirik Yan Wushuang dan Chu Longshan. Yan Wushuang dan yang lainnya mengangguk tanpa menunjukkan ekspresi apapun. Bagi mereka, kehadiran Qianye Hui, seorang petarung terampil, untuk maju ke depan adalah hasil terbaik. Jika Qianye Hui bisa membunuh Zhou Yu, dia akan terluka, dan kemudian mereka bisa mengatasi Qianye Hui, sehingga mencapai dua tujuan sekaligus. Jika Qianye Hui tidak bisa membunuh Zhou Yu, kematiannya sendiri tidak akan menjadi masalah, karena setidaknya itu akan melemahkan Zhou Yu, menciptakan peluang bagi orang lain. Kalau dipikir-pikir, itu sepertinya rencana yang sempurna. Chan Xin langsung tersenyum dan berkata, tentu, tidak masalah. Kami dapat memberikan Anda informasi intelijen tentang Zhou Yu. Kami pasti akan memastikan Anda. Sebelum Chan Xin selesai bicara, Qianye Hui langsung menyela. Dia berkata tanpa ekspresi. Saya belum selesai bicara. Dalam duelku dengan Zhou Yu, syaratnya adalah aku harus mengambil 30% dari harta karun rahasia Phoenix kuno. Aku juga ingin mengambil jenazah Zhou Yu. Dia memiliki misi yang sangat penting dalam perjalanannya ke negeri naga, yaitu untuk menemukan manik dao hukum surgawi. Baru-baru ini, selama sekitar seminggu terakhir, dia telah berusaha keras mengunjungi sekte Matahari Ganas tetapi tidak menemukan manik dao hukum surgawi. Kemudian, dia menerima kabar bahwa Zhou Yu memiliki manik dao hukum surgawi. Itulah mengapa dia mengejarnya sampai ke sini dan bertemu Chan Xin di tengah jalan. Dia tidak bodoh. Dia tahu bahwa mengambil inisiatif melawan Zhou Yu kemungkinan besar akan mengakibatkan orang lain menuai keuntungan dari konfliknya. Tapi begitulah sifat permainan ini. Qianye Hui yakin bahwa setelah membunuh Zhou Yu, dia bisa mengambil mayatnya dan mundur dengan selamat. Alasan dia mengajukan syarat-syarat ini pada dasarnya adalah untuk membingungkan Chan Xin dan yang lainnya. Benar saja, setelah mendengar syarat-syarat yang disampaikan Qianye Hui, ekspresi Chan Xin dan yang lainnya berubah muram. Kali ini, saat menuju harta karun rahasia Phoenix kuno, banyak dari mereka yang bekerja sama, namun Qianye Hui langsung menuntut 30% sejak awal. Ini memang tuntutan seekor singa. Chan Xin tidak berbicara tetapi menatap Chu Longshan dan Yan Wushuang. Permintaan Nona Qianye Hui, kalian semua sudah mendengarnya.
Aku ingin tahu apa pendapat kalian bertiga. Setelah mendengar itu, Yan Wushuang melirik Chu Longshen di sampingnya lalu berkata, "Kurasa kita bisa sepakat. Jika Nona Qianye Hui bisa membunuh Zhou Yu, semua ini memang hak miliknya." Pada saat itu, Chu Longshen juga mengangguk setuju. Sepakat. Chan Xin sedikit menyipitkan matanya. Dia tidak menyangka keduanya akan setuju semudah itu. Namun, ia kemudian menyadari seringai yang hampir tak tersembunyikan dari Yan Wushuang dan Chu Longshen dan mengerti. Mereka hanya mengatakan itu demi menjaga penampilan. Ketika saatnya tiba, itu bukan tergantung pada Qianye Hui. Dengan pemikiran itu, Chan Xin langsung tersenyum dan berkata, "Saya juga tidak punya masalah. Kalau begitu, kita sepakat." "Bagus." Qianye Hui tersenyum tipis sebelum duduk kembali. Untuk sesaat, semua orang yang hadir tersenyum. Namun, setiap senyuman orang tersebut memiliki makna tersembunyi tersendiri. Perbatasan barat laut negeri naga. Pegunungan Kunlun menyerupai seekor naga raksasa yang membentang di daratan, terletak di perbatasan. Salju menumpuk di sini sepanjang tahun, sehingga udaranya sangat dingin. Namun, di tengah-tengah pegunungan Kunlun yang luas ini terbentang sebuah lembah yang bagaikan surga. Lembah ini sangat hidup dan subur. Sapi dan domba juga tinggal di sini. Di tengah lembah berdiri sebuah pondok beratap jerami. Saat ini, seorang lelaki tua sedang beristirahat di luar pondok. Pria tua itu berambut abu-abu, berjenggot acak-acakan, dan berpakaian sangat sederhana, menyerupai petani biasa. Tiba-tiba, jurang di lembah itu berputar tanpa suara. Sesaat kemudian, dua sosok muncul di lembah. Seorang pria dan seorang wanita. Pria itu bertubuh kekar, dengan penampilan yang mengintimidasi, fitur wajah yang tajam, dan mata yang dipenuhi aura dominasi. Wanita itu lembut dan cantik, dengan rambut panjang terurai di bahunya. Gaun beludur putihnya menonjolkan sosoknya yang ramping dan anggun. Pria itu menggendong wanita itu dan melangkah menuju pondok. Jika Zhou Yu ada di sini, dia akan langsung mengenalinya. Wanita berbaju putih itu tak lain adalah Dewa Pedang Kepingan Salju yang sebelumnya menyelenggarakan festival jembatan rusak. Orang yang memegang pedang Dewa Kepingan Salju, tentu saja. Dia adalah Dewa Yan. Saat ini, Dewa Pedang Kepingan Salju telah melihat lelaki tua di luar pondok yang jauh, dan meskipun ekspresinya tetap tenang, secercah kekhawatiran masih terlihat di matanya. "Jun Hao, apakah kau yakin bisa menghadapi Li Changqing?" Li Changqing dalam kisah Dewa Pedang Salju adalah seorang master terkemuka dari Laut Raja Surgawi. Salah satu dari dua pemimpin Raja Langit Laut. Setiap gerakannya dapat menyebabkan kekacauan di seluruh dunia seni bela diri negara naga. Orang ini tidak diragukan lagi merupakan tokoh terkemuka di dunia seni bela diri negara naga. Yan Gat terkekeh mendengar ini, lalu berkata dengan hangat, "Suer, tonton saja acaranya." Sambil berkata demikian, dia memegang pinggang Dewa Pedang Salju dan berjalan menuju pondok. Bab 1584. Li Changqing. Tepat ketika Dewa Yan tiba di depan gubuk beratap jerami, Li Changqing, yang semula berbaring di kursi malas, tiba-tiba menghilang. Namun di saat berikutnya, dia sudah muncul di hadapan Dewa Yan. Saat itu, matanya yang tadinya keruh menjadi sangat dalam, dan dia memancarkan aura yang membuat orang-orang dipenuhi rasa takut. Seolah-olah ada jurang tak berdasar di dalam dirinya. Pagi ini, saya mendengar burung gagak berkicau terus-menerus. Sepertinya tidak ada hal baik yang akan terjadi. Sepertinya aku benar. Mengapa kamu datang? Li Changqing berkata dengan tenang. Dewa Yan tersenyum penuh percaya diri dan berkata, "Alam rahasia Phoenix kuno." Alis Li Changqing berkerut. "Anda harus tahu bahwa mereka yang berada di atas alam leluhur tidak dapat memasuki alam rahasia Phoenix kuno." Dewa Yan tertawa dan berkata, "Aku tahu. Aku tidak bisa masuk, tapi adikku bisa. Karena sekarang ada seseorang yang mencoba membuat masalah, Tuan kita sedang sibuk, jadi tentu saja saya harus pergi dan mengawasi keadaan." Wajah Li Changqing menjadi gelap. "Apakah Anda mencoba memanfaatkan peluang untuk anak laki-laki itu?" Dewa Yan tertawa terbahak-bahak. "Adik laki-laki saya memiliki peluang besar sendiri, saya tidak perlu membantunya meraih peluang tersebut. Aku hanya akan berurusan dengan beberapa orang bodoh yang buta. Agar mereka tidak berpikir adik laki-laki saya mudah diintimidasi." Li Changqing memahami maksud Dewa Yan. Dia berkata dengan dingin, "Bagaimana jika saya menolak?" Dewa Yan mencibir. "Kalau begitu, tidak perlu membuang-buang kata. Mari kita ikuti prosesnya." Setelah itu, Dewa Yan menoleh ke He Suer dan berkata, "Suer, tunggu aku di puncak sana. Aku tidak akan lama." Dewa Pedang Kepingan Salju menggenggam erat lengannya dan berkata, "Jun Hao, hati-hati." Dewa Yan mengangguk.
Seketika itu juga, sosok Dewa Pedang Salju berkelebat dan mundur ke puncak gunung yang jauh. Pada saat itu, Li Changqing mengulurkan tangan dan menangkap pedang panjang yang muncul di tangannya. Begitu dia menggenggam pedang itu, niat pedang yang mengerikan langsung Mibao Fa dari dirinya. Niat pedang yang menakutkan itu menyatu menjadi bayangan pedang. Gagang pedang diarahkan ke bawah, menancap ke tanah. Pedang itu menusuk lurus ke langit. Bayangan pedang yang menakutkan itu melambung ke langit, kekuatannya sangat besar. Sementara Li Changqing berdiri di udara, memposisikan dirinya di persimpangan antara gagang dan bilah pedang. Saat ini, Li Changqing belum melakukan gerakan apapun, tetapi niat pedang yang mengerikan itu saja sudah membuat ruang hampa di sekitarnya bergelombang seperti air. Melihat ini, Dewa Yan tertawa terbahak-bahak. Pedang kehidupan abadi benar-benar sesuai dengan namanya. Tapi jika kamu pikir kamu bisa memblokirku, itu tidak cukup. Saat dia berbicara, gelombang ki sejati yang dahsyat meletus dari Dewa Yan. Kemudian, ia melayangkan pukulan sederhana dan brutal, mengarahkannya dengan ganas ke arah Li Changqing. Saat pukulan itu dilayangkan, dunia seolah bergetar, seolah seluruh pegunungan Kunlun berguncang. Dari kejauhan, mata He Suer dipenuhi dengan ketersen Jing'an. Pada saat itu, di pandangannya, lembah itu telah menghilang. Di antara langit dan bumi, hanya terlihat dua gelombang momentum yang mengerikan, saling bertabrakan. Malam berlalu dengan cepat. Setelah beristirahat semalaman, luka-luka Zhou Yu sudah lama sembuh. Dan tepat saat pagi kedua tiba, dengan matahari terbit lebih awal. Mendesis. Di atas jurang tangisan Phoenix, tiba-tiba, tangisan Phoenix kuno bergema di langit dan bumi. Seketika itu juga, di dalam jurang tangisan Phoenix, sebuah kekuatan spasial yang dahsyat tiba-tiba meletus. Pada saat itu, semua orang di sekitar merasa bersemangat. Alam rahasia Phoenix kuno telah terbuka. Dalam sekejap, semua orang bergegas menuju jurang tangisan Phoenix. Pada saat yang sama, Yu Qingluan, Xiahou Yun, Shen Yin, dan lainnya, juga segera tiba di hadapan Zhou Yu. Bagaimana kondisi cedera Anda? Yu Qingluan bertanya. Zhou Yu mengangguk dan berkata, sudah sembuh. Bagus. Alam rahasia Phoenix kuno telah terbuka, kita juga harus masuk. Semoga semuanya berjalan sesuai rencana. Zhou Yu tersenyum lembut. Itu akan. Ayo pergi. Setelah mengatakan itu, Yu Qingluan dan dua orang lainnya segera terbang menuju jurang tangisan Phoenix. Tepat saat mereka mencapai pintu masuk jurang, dari kejauhan, beberapa aura pembunuhan yang dingin tiba-tiba terpancar. Sosok Zhou Yu berhenti sejenak, mengangkat kepalanya untuk melihat. Namun, mereka hanya melihat 5 sosok melaju ke arah mereka, muncul di atas pintu masuk jurang. Itu adalah Chan Xin, Chu Longshen, Yan Wushuang, Zi Hongyu, dan Qianye Hui. Tatapan mereka ke arah Zhou Yu dipenuhi dengan niat membunuh yang dingin. Baik Xiahou Yun maupun Yu Qingluan melangkah maju, berdiri di depan Zhou Yu, ekspresi mereka sama dinginnya saat menatap yang lain. Chan Xin mencibir. Jangan khawatir, kami tidak akan bertindak sekarang. Pertunjukan sesungguhnya belum tiba. Seketika itu, sosoknya melesat dan dia menerobos masuk ke pintu masuk jurang. Zi Hongyu menatap Zhou Yu dengan wajah penuh kebencian. Zhou Yu, aku menantikan pertemuan kita di alam rahasia. Lalu, akan kutunjukkan padamu apa artinya tidak mampu hidup, tidak mampu mati. Zhou Yu mencibir, tak peduli untuk mengakui keberadaan wanita gila itu. Matanya langsung tertuju pada Qianye Hui. Dia belum pernah melihat wanita ini sebelumnya, namun wanita itu sama-sama memusuhinya. Selain itu, dia merasakan aura yang sangat kuat darinya. Wanita ini bukanlah sosok yang sederhana. Melihat tatapan Zhou Yu, Qianye Hui melangkah maju dan berkata dengan tenang. Saya Qianye Hui. Zhou Yu, akan ada pertempuran antara kita. Saya harap itu segera terjadi. Qianye Hui. Tanpa diduga, dia adalah Qianye Hui. Zhou Yu langsung mengerti. Sepertinya ini karena masalah aliansi Asia Timur. Qianye Hui datang khusus untuknya. Zhou Yu mengangguk. Sesuai keinginanmu, aku akan dengan senang hati terlibat. Dengan kata-kata itu, sosok Qianye Hui berkelebat, juga memasuki pintu masuk jurang. Bab 1585. Masuk. Di sampingnya, Zi Hongyu memperhatikan bahwa Zhou Yu sama sekali tidak menatapnya dari awal hingga akhir. Wajah Zi Hongyu dipenuhi amarah dan kekecewaan. Zhou Yu, aku akan membunuhmu. Aku akan menjadikan kematianmu sebagai tontonan. Setelah aku melumpuhkanmu, mari kita lihat seberapa sombongnya kamu masih bisa bersikap. Barulah kemudian Zhou Yu melirik Zi Hongyu, dan berkata dengan acuh tak acuh. Apakah kamu mendambakan seorang pria? Kenapa kamu terus mengejar-ngejar aku, terus bicara?
Kalau kamu mau bertindak, lakukan saja. Berhenti banyak bicara. Zi Hongyu sangat marah setelah mendengar hal itu. Matanya berubah merah darah, dan kekuatan api yang dahsyat menyembur keluar dari dirinya, siap menyerang. Namun, Yan Wushuang mencegatnya. Jangan buang waktu di sini. Dia tidak akan bersikap arogan untuk waktu yang lama. Ayo masuk. Setelah berbicara, Yan Wushuang menatap Zhou Yu dengan dingin, lalu melompat bersama Zi Hongyu ke dalam jurang. Kini, yang tersisa di hadapan mereka hanyalah Chu Longshan. Melihat hal itu, Xia Houyun mengejek. Chu Longshan, sebaiknya kau berdoa agar tidak bertemu denganku di dalam, atau aku sendiri yang akan membersihkan dunia dari sampahmu. Marah karena ejekan Xia Houyun, Chu Longshan tiba-tiba teringat sesuatu, dan seringai muncul di wajahnya. Xia Houyun, jangan terlalu cepat bicara. Hati-hati, kau mungkin terjebak di bawah selamanya, tidak bisa kembali. Kalau begitu, tidak akan ada yang mengantar kepergian kakekmu. Mendengar itu, pedang perang emas Xia Houyun langsung terhunus, menebas ke arah Chu Longshan. Cahaya pedang emas yang menyilaukan menerobos kehampaan, seolah-olah akan membelah Chu Longshan dalam satu serangan. Namun, Chu Longshan tertawa terbahak-bahak, berubah menjadi bayangan untuk menghindari serangan, lalu langsung memasuki pintu masuk jurang. Melihat ini, Xia Houyun mendengus dingin dan menyarungkan pedang pertempuran emas. Saat itu, Zhou Yu tampak bingung dan berkata, "Mengapa mereka masuk secara terpisah?" Yu Qingluan menjawab, "Tidak masalah apakah mereka masuk bersama atau terpisah, karena begitu berada di dalam alam rahasia Phoenix kuno, semua orang akan terpencar oleh kekuatan spasial. Hampir tidak ada kemungkinan mereka tampil bersama. Jadi, begitu berada di dalam, Anda harus mengandalkan diri sendiri pada awalnya. Setelah itu, cari cara untuk segera berkumpul kembali." Setelah mendengar itu, Zhou Yu langsung mengerti. Ternyata memang seperti ini. Ini cukup mirip dengan saat kita memasuki alam rahasia manusia sejati 5 petir. Lagi pula, Zhou Yu, kau telah membuat terlalu banyak musuh. Beberapa orang itu barusan, mereka semua sepertinya ingin kau mati. Berhati-hatilah saat sendirian di dalam. Yu Qingluan menatap Zhou Yu dalam-dalam. Zhou Yu mengangkat bahunya. Jangan khawatir, kecuali jika aku langsung jatuh ke pangkuan mereka begitu masuk. Selain itu, saya akan baik-baik saja. Yu Qingluan mengangguk. Itu bagus. Baiklah, ayo kita masuk juga. Dengan begitu, Yu Qingluan adalah orang pertama yang terbang turun, memasuki pintu masuk jurang. Xia Houyun mengikuti dari dekat di belakang. Zhou Yu dan Shen Yin, dua orang terakhir, masuk. Saat Zhou Yu dan yang lainnya masuk satu persatu, pintu masuk jurang itu tetap tertutup selama 1 jam penuh. 1 jam kemudian, area di sekitar pintu masuk jurang itu sudah sepi. Semua orang sudah masuk. Dan pada saat ini, tiba-tiba, serangkaian getaran menggema di kehampaan. Tepat setelah itu, sebuah suara dingin terdengar. Orang-orang yang tidak memiliki hubungan keluarga dapat pergi sekarang. Tempat ini bukan untuk mereka yang berada di atas alam leluhur. Haha, kami tentu tahu itu. Kami di sini hanya untuk mengawasi para junior kami. Mengurus anak-anak yang lebih muda. Saya rasa Anda sedang mencari kesempatan untuk melenyapkan beberapa dari mereka. Haha, kita semua sama saja. Beberapa tikus kecil cukup mengganggu, sebaiknya dibasmi sejak dini. Kamu tidak salah. Seluruh langit di atas Phoenix Cry Abyss tampak kosong tanpa sosok yang terlihat, namun beberapa suara sekeras guntur bergema tanpa henti. Begitu Zhou Yu melangkah masuk ke pintu masuk Phoenix Cry Abyss, dia langsung merasakan dunia berputar di sekelilingnya bersamaan dengan robekan spasial yang kuat. Ini bukan kali pertama Zhou Yu menghadapi situasi seperti ini. Dia tahu bahwa dia telah memasuki jaringan transmisi pada saat itu. Dengan kekuatan tubuh alam peleburan darah puncaknya, ketidaknyamanan kecil yang disebabkan oleh transmisi ini tentu saja tidak terlalu memengaruhinya. Namun, yang mengejutkan Zhou Yu, transmisi ini berlangsung hampir 30 detik. Semakin lama waktu transmisi, semakin kompleks struktur spasial tujuan. Seperti di alam rahasia Dewa Pedang Langit Berdarah, meskipun itu adalah ruang terpisah. Itu adalah ruang yang diukir oleh Dewa Pedang Langit Darah sendiri. Struktur spasialnya sangat sederhana, sehingga mengaksesnya hanya membutuhkan transmisi selama 3 detik. Jika dibandingkan dengan alam rahasia Phoenix kuno saat ini, keduanya sangat berbeda. Semakin stabil struktur spasialnya, semakin menunjukkan bahwa ruang tersebut luar biasa. Zhou Yu segera mengerahkan sepenuhnya kekuatan tubuh alam peleburan darah tingkat puncaknya, siap untuk menanggapi krisis potensial apapun. Saat Zhou Yu bersiap, dengan kilatan cahaya di depan matanya. Sesaat kemudian, Zhou Yu meninggalkan saluran teleportasi. Mohon dukungan dari omom ante-ante sekalian,
Buat subscribe atau sharekan novel Mimin ke Facebook kalian, agar channel Mimin bisa terus berkembang. Dengan begitu, Mimin bisa lebih semangat untuk up novel seru lain ke depannya. Buat teman-teman yang sudah subscribe dan sharekan novel Mimin, Mimin ucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya. Sekiranya teman-teman menghadapi masalah video diputar dalam bahasa Inggris, coba tukar kepada bahasa Indonesia original melalui cara ini. Semasa mendengarkan, pencet tombol setting di atas kanan video, pilih audio track dan tukar bahasa.